wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira yang sekarang lagi podcast outside nih. Kalau bisa dilihat di sini lumayan rame banget. Bahkan bukan lumayan lagi, rame banget ya. Jadi sore ini Laras lagi ada di Rasuna Garden. Ini salah satu food court yang hits banget lah di daerah pusat, selatan, dan sekitarnya. Bahkan tadi kalau Laras lihat nih ada yang kerjanya di daerah mana tapi tetap nyari makannya di sini karena harganya affordable dan banyak banget pilihannya ya. Tapi anyway, sebelumnya Laras menyapa dulu nih, salam khas podcast Aksi Nyata dulu. Salam Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Dan mau kasih tahu juga nih Sobat Aksi Nyata, kalau podcast ini tayang di beberapa platform. Seperti biasa Laras akan selalu mengingatkan kalau kamu bisa menyaksikan podcast ini di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo. Semuanya di @partaiPerindo. Terus kamu juga bisa nontonin di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga website Partai Perindo. Yang nungguin voucher, tenang, bakalan ada dong selalu ya. Kita punya voucher totalnya ada Rp300.000, Rp100.000 untuk masing-masing buat kamu yang bisa memberikan quotes terbaik terkait dengan tema kita di hari ini. Caranya tinggal tulis aja di kolom komentar Instagram @partaiperindo, tapi jangan lupa untuk di follow ya Instagram kita di @partaiperindo supaya bisa menang pastinya ya. Nah, stay tune aja, jangan kemana-mana karena ini terutama ya buat kamu yang sering jajan nih di Rasuna Garden dan kayaknya belum pernah ketemu sama pengelolanya. Sekarang aku berkesempatan untuk ketemuan nih sama beliau ya. Dan tema kita untuk sore hari ini adalah speaker dan entrepreneur bikin cuan muter. Itu dia. Jadi langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol barengan sama tamu cantik kita. Beliau ini adalah seorang model. No wonder ya kalau ngelihat tampilannya. Terus beliau ini adalah seorang speaker juga, MC juga. Jadi kayaknya ini sih bukan interview, kita duet aja ya Mbak ya. Dan beliau ini adalah seorang entrepreneur pastinya. Sudah ada Mbak Putri Rania Takia Anjani, panjang ya. Atau disapa dengan Mbak Takia aja gitu ya. Boleh. Nah, agak ngelamun nih Mbak Takia barusan nih. Apa kabarnya nih Mbak Takia? Baik banget Mbak Laras, cantik banget Mbak Laras hari ini. Ya sama dong. Aku tadi pas datang nih ketemu Mbak Takia langsung salah fokus sama bibirnya. Langsung aku tanya tadi merek lipstiknya apa, tapi bukan itu yang mau kita bahas ya. Iya. Sore hari ini. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, terutama mengenai si tempat hits ini ya Mbak Takia ya. Karena aku juga yang kerjanya ya sebenarnya dekat sih kantor aku dari MNC Kebon Siri ke sini. Cuman emang ini satu tempat yang PW banget dan emang untuk kantong anak-anak sekolah, kuliahan dan fresh graduate itu cocok banget. Cocok banget ya. Buat jajan di sini. Tapi untuk background dari Mbak Takia sendiri ini tiba-tiba bisa mengelola satu tempat hits kayak gini tuh ngapain aja sih dari dulu gitu? Ya, thank you so much Mbak Laras. Sama loh. Jadi sebelumnya ini emang aku itu ini ya model sebenarnya sih, lebih ke duta genre. Jadi duta genre. Jadi sebelum kenapa jadi speaker kayak gitu-gitu emang sebelumnya aku jadi duta wisata sama duta genre. Jalan-jalan dong. Iya, jalan-jalan terus seru dong. Banget. Iya. Paling jauh kemana? Paling jauh kemana ya, ke Bali aja sih kalau misalkan duta wisata. Soalnya kan emang suka kalau ada lomba-lomba apa dari duta lain selalu mendatangi kayak gitu sih. Tapi ke Balinya juga pasti kemana-mana gitu. Kalau kita kan Canggu lagi, Uluwatu gitu. Lagi. Kalau duta kan biasanya menjelajah gitu. Terus. Iya, jadi sebelumnya emang aku itu lulusnya udah setahun yang lalu kan. Jadi emang aku setahun ini emang mengelola tempat ini. Jadi emang sebenarnya nggak cuma tempat ini aja sih. Jadi kan emang di sini ada grup gitu kan. Jadi ada beberapa tempat food court juga selain di sini. Jadi emang mulainya di sini emang ya coba-coba sih. Dan coba-coba. Iya, coba-coba langsung hits banget tempatnya. Iya, senang banget karena emang ternyata emang tempat ini udah lumayan lama dan ramai. Jadi aku tuh emang suka kulineran. Jadi emang cocok banget sih kalau di sini. Lihat kan badan aku cabi banget. Ngomongin cabi mah aku juga agak sindir nih. Iya, jadi emang suka makan. Jadi emang suka kalau misalkan kerja di tempat food court kayak gini gitu sih. Ya inilah kerja sesuai passion tuh kayak gini ya. Iya, betul banget. Jadi kamu sukanya di jurusan mana ya udah kamu kerjain aja di situ, nggak usah kemana-mana. Jadinya yang dikerjain juga nggak sia-sia gitu ya. Iya, seneng gitu loh. Senang, bener. Terus akhirnya berarti itu tuh semacam ikutan pemilihan gitu sampai akhirnya jadi duta. Iya, pemilihan kayak gitu. Dan pageant gitu ya. Iya,
pageant kayak gitu sih. Terus akhirnya jadi gitu. Speaker juga. Iya, speaker, karena emang sebelumnya kan aku backgroundnya jadi duta genre. Jadi genre tuh generasi berencana emang. Jadi aku pikir genre musik loh tadi. Bukan ya. Jadi emang suka ke desa-desa. Jadi desa-desa ke pelosok-pelosok buat ngisi suatu acara. Jadi emang suka bikin workshop atau jadi pembicara di workshop kayak gitu sih. I see. Anak-anak muda gitu, anak muda-muda di daerah. Karena emang karena COVID-19 ini banyak banget permasalahan dan issues yang menurut aku tuh harus banget dibasmi. Iya. Jadi emang aku perlu banget sih buat ke desa-desa buat ngobrol sama anak-anak di desa itu. Semacam sosialisasi lah ya. Betul banget. Sosialisasi, apalagi kan kalau kita mau menyuarakan sesuatu tuh lebih enak emang kita datang langsung dan ngobrol langsung sama orang-orangnya. Apalagi ke pelosok-pelosok gitu ya, Mbak Takia ya. Nah, ini juga aku baca nih, Mbak Takia ini lulusan dari manajemen bisnis. Berarti menguasai lah ya untuk mengelola bisnis itu seperti apa. Selalu belajar. Selalu belajar pasti dong ya. Nah, apalagi kemarin kan COVID semuanya terhenti lah segala macam. Betul banget. Apalagi di 2023 ini, jadi ekonomi udah mulai membaik nih. Tiba-tiba datanglah isu 2023 resesi. Aduh, ini kalau dari kacamata seorang Mbak Takia yang mendalami bisnis tuh gimana sih cara menyiasatinya? Jadi kalau dibilang mendalami, aku emang masih belajar sih. Still learning lah. Iya, still learning. Jadi emang awal 2020 itu emang aku baru mulai yang namanya bisnis. Karena emang pas mulai langsung COVID lagi. Iya, jadi emang aku baru mulai di bisnis ini tahun 2020. Jadi 2020 itu kan zamannya COVID banget ya. Istilahnya kita tuh ada di era VUCA yang bener-bener gak terprediksi besok tuh kayak gimana sih gitu kan. Jadi emang senangnya juga aku dibantu sama yang namanya TikTok, Instagram, bener-bener banyak banget kan sekarang. Berangkat dari situ berarti? Iya, jadi aku tuh emang suka masak, suka kulineran. Jadi emang di bidang kuliner. Selain di sini juga kan bikin beberapa bisnis makanan jadi kan dulu kan emang kita itu di rumah aja ya. Saya terus habis itu kayak gatel pengen ngapain aja gitu kan. Terus emang mulai namanya bisnis roti-rotian, cookies gitu-gitu. Emang cookies emang suka, emang aku cookies. Ada juga toast gitu yang kayak Jiwa Toast dan lain sebagainya kayak gitu-gitu juga sih. Jadi emang suka, berawal dari suka. Terus kuliah aku dulu 3 tahun lalu masih kuliah ya. Jadi emang kuliahnya tuh disuruh dan emang disuruh untuk buat bisnis dan lain sebagainya. Jadi emang lebih correlate jadi sama apa yang aku lakuin sekarang gitu. Jadi emang belajar terus di bisnis dan emang udah terbiasa sih jadinya sama yang namanya ketidakpastian itu. Jadi kayak yang penting hubungan jangan lah. Yang penting hubungan enggak dong. Jadi emang ini nih Mbak, karena kita tuh nggak bisa prediksi besok tuh kayak gimana. Jadi menurut aku belajar. Jadi misalkan nih kita suka apa hari ini, misalkan suka makan, terus kita coba-coba bikin makanan baru, terus habis itu kita coba jualin gitu kan. Jadi emang berawal dari hal yang kita sukai. Gimana caranya kita bikin peluang bisnis untuk hal yang kita sukai juga. Kayak misalkan Balaras nih kan, Balaras kan suka ngobrol, suka jadi MC gitu-gitu. Dan itu menurut Balaras kan pasti kayak sesuatu yang Balaras passion lah ya. Gitu ya. Jadi menurut aku dengan adanya isu resesi, dengan bisnis, membangun suatu bisnis, menurut aku kita harus selalu mencoba sih Mbak. Mencoba karena emang kita tuh udah dilatih 3 tahun ini di era COVID-19 yang benar-benar gak bisa keluar. Kita dilatih untuk adanya ketidakpastian ini. Betul. Dan menurut aku isu resesi ini menurut aku gak terlalu jadi momok buat kita karena kita udah terbiasa 3 tahun ini dengan adanya ketidakpastian ini gitu loh. Bener-bener. Jadi emang intinya karena kita sudah terbiasa dari tahun 2020 harusnya sih nggak kaget sama isu resesi dan udah punya preparation yang lebih lah gitu ya. Jadinya kitanya juga nggak terlalu kaget dan akhirnya jadi bingung sendiri harus ngapain gitu ya kan. Tapi 3 tahun ini kan artinya belajar dengan ketidakpastian lah dan belajar melihat market juga ya kan. Dan sekarang ini kalau kita lihat-lihat kan, apalagi di zaman COVID itu kan apa-apa tuh dari sosial media. Kita tahu apa-apa tuh dari sosial media. Tiba-tiba ada pangsit viral lah, tiba-tiba ada mie viral lah, bakso viral dan segala macam gitu ya. Tapi setelah muncul satu jenis makanan itu muncul lagi di mana-mana, jadi menjamur gitu ya. Jadi banyak lah ya istilahnya. Banyak, tapi kan
ya sebenarnya menjanjikan sih ya. Tiba-tiba omsetnya dalam satu hari itu tiba-tiba yang melunjak banget. Langsung gitu. Melunjak banget. Tapi tiba-tiba sepi karena udah nggak musim lagi gitu. Nah kalau menurut Mbak Takia nih, membangun bisnis itu harus mengikuti tren atau karena emang kebutuhan market? Menurut aku dua-duanya sih Mbak. Karena emang di zaman COVID-19 yang sebelumnya itu kayak bener-bener tren itu tuh sama mengikuti market tuh berbarengan. Jadi kita tuh kalau misalkan kita mengikuti tren, pastinya kita tahu loh marketnya seperti apa. Contohnya kayak misalkan kita buka TikTok lah ya, terus kita lihat ini ada makanan viral ini, makanan viral itu. Dulu kan banyak banget kayak ada dalgona coffee, itu sekarang udah nggak ada, ya kan. Jadi menurut aku tuh sekarang itu kayak apa ya, kita sebagai anak muda juga kita harus menurut aku bikin banyak gitu loh, bikin banyak inovasi. Banyak inovasi juga banyak produk yang misalkan kita jual, misalkan nih lagi tren dalgona, kita coba dalgona sama kita coba yang menurut kita tuh pasarnya cocok, jadi kayak kita relate lah gitu. Iya, jadi menurut aku tuh nggak coba satu hal juga gitu loh, karena emang dua hal ini menurut aku nggak bisa dipisahin sih, antara tren dan juga market. Kayak gitu, kayak misalkan di Rasuna Garden ini kan banyak banget makanan-makanannya. Ada juga yang lagi ngetren, ada juga yang emang pecel lele, pecel ayam. Yang emang itu everlasting lah gitu. Iya, everlasting gitu, nggak mungkin orang nggak suka gitu ya sih. Iya, jadi menurut aku dengan adanya mengikuti market, terus mengikuti tren yang ada, itu menurut aku nggak bisa dipilih salah satu sih. Jadi dua-duanya harus, apalagi kita anak muda, kita harus coba dua-duanya sih menurut aku. Kayak itu tips yang bagus ya teman-teman ya, yang berniat untuk membuat bisnis ya boleh-boleh aja ngikutin tren yang ada ya, tapi jangan stuck di situ-situ aja. Kamu juga harus bisa mengembangkan lah gitu. Iya, betul banget. Kayak misalnya dalgona coffee, yang relate sama itu kopi susu gula aren ternyata sampai sekarang masih everlasting gitu loh. Kayak setiap orang makan, termasuk minum aku, gitu. Termasuk aku tidak pernah bisa lepas dari kopi susu gula aren gitu ya kan. Nah, cuman mengatur waktunya nih, biasanya kan mungkin mungkin orang ada yang bilang kalau kita harus mau bikin bisnis kita harus fokus di situ, jangan kemana-mana, udah harus konsisten lah, harus inilah, harus itulah. Tapi kan Mbak Takia sendiri nih punya kegiatan lain gitu, seorang speaker juga, seorang model juga, MC juga, yang kita tahu kan kalau kerjaan MC nih juga nggak pasti ya, kayak tiba-tiba ada, tiba-tiba enggak. Gitu. Tapi somehow harus fokus juga sama bisnis yang dijalanin. Nah ini kasih tips sama millennials dan juga Gen Z nih yang masih pada muda juga, tapi ya gitu nggak bisa diem, pengen ngelakuin sesuatu. Jadi kalau tips dari aku sih ya, itu kalau misalkan kita tuh banyak kegiatan, kayak contohnya aku jadi speaker, apa gitu-gitu, benar-benar kita itu ditantang banget sih di zaman sekarang ini. Kayak gimana sih cara kita bertahan, ya kan? Apalagi tadi aku bilang kayak kita tuh dihadapin sama namanya era VUCA. Jadi era yang ambigu, kita tuh nggak ngerti mau kemana gitu kan. Jadi menurut aku, kalau dari aku sendiri sih, misalkan di dalam seminggu ini tuh aku emang benar udah jadwalin. Dalam seminggu tuh aku udah jadwalin, misalkan emang kalau speaker ini kan aku sering sosialisasi dan aku kan kerja sama dinas terkait lah ya, untuk ya adanya sosialisasi di desa-desa atau apa gitu. Jadi emang udah terjamin lah itu, misalkan 7 hari dalam 3 hari aku sosialisasi, terus hari berikutnya emang aku misalkan tadi Mbak Laras bilang ada misalkan ada job MC, ada job yang lain-lain gitu, ada job modeling juga gitu-gitu, aku juga sesuaiin sama apa yang ada. Kayak sekarang kan juga kita bisa ngebantuin orang-orang lain kan dengan caranya kita open endorse yang free juga. Ya kayak gitu-gitu. Jadi apa ya, bukan kita itu sebenarnya nggak cuman mengeluangkan waktu kita untuk aktivitas aja, tapi kita juga niatnya membantu orang-orang juga sih sebenarnya. Jadi kayak aku speaker, itu niatnya juga gimana sih aku bisa bantu anak-anak muda zaman sekarang. Apalagi kan sebenarnya kalau Mbak nggak tahu, aku tuh speaker anak-anak yang, jadi di tahun 2020-2021 ini banyak anak-anak yang nikah muda karena hamil duluan. Jadi itu benar-benar di Indonesia itu, di Jepara aja ya, karena kan di Kabupaten Jepara dulu ya. Itu ada 284 anak hamil di luar nikah di bawah 15 tahun. Di bawah 15 tahun? Di tahun 2021. Dalam 1 tahun tuh ya? Dalam 1 tahun. Dan itu karena COVID-19. Karena mereka nggak kemana-mana ya? Karena mereka nggak kemana-mana. Jadi emang gimana caranya kita meluangkan waktu untuk benar-benar padat nih 7 hari ini untuk ini itu sebenarnya kita niatin dulu sih. Gimana sih cara kita mau bantu orang lain kayak gitu. Jadi emang aku niatinnya kayak gitu dulu. Terus abis itu sama bisnis ini nih penting banget sama bisnis. Nah ini
kita sebagai milenial juga generasi Z gitu kan, sekarang tuh kita tuh bebas banget buat belajar gitu. Setuju. Belajar dari YouTube, belajar dari TikTok, bener-bener kayak kita scroll aja kita tuh belajar nggak sih Mbak? Banyak banget tips yang kita tuh bisa dapetin. Kayak contohnya kayak gini nih, gimana Mbak waktunya kalau misalkan kita tuh mau posting Instagram tentang bisnis kita dan lain sebagainya, tapi waktunya nggak cukup gitu. Kita kan banyak kegiatan, sekarang tuh banyak banget kayak tips-tips buat kita tetap posting Instagram bisnis kita. Itu bisa dijadwalin, misalkan jam 10 malam aja nih, jam 10 malam waktu aku mau tidur, aku tuh kayak bikin postingan-postingan yang bisa dijadwalin besok harinya. Dia nge-post sendiri. Dia nge-post sendiri gitu. Jadi kayak menurut aku untuk nge-manage suatu bisnis itu sekarang nggak yang kayak harus jam 7 kita harus manage bisnis sampai jam 12. Lebih fleksibel gitu sih menurut aku. Benar-benar. Zaman sekarang tuh apa-apa udah gampang, asal kita pintar memanage waktunya dan bikin jadwal, ya kan? Betul. Dan nggak bisa dipungkiri juga jadwal dengan cara ditulis pulpen juga sebenarnya masih perlu ya di zaman sekarang. Masih perlu banget, harus. Karena kalau semuanya digital kan kita nggak pernah tahu data-data dan segala macam gitu ya. Tiba-tiba hilang juga kan nggak ngerti. Iya benar itu juga. Nah ini balik lagi ngomongin soal mengelola bisnisnya, terutama di Rasuna Garden ini ya Mbak Takia. Apa sih tantangan-tantangan yang udah pernah dihadapi gitu? Berarti udah sekitar 3 tahun ya? Iya 3 tahun. Kalau misalkan di Rasuna Garden ini emang dari tahun 2018. Ya, tapi emang kita ini sebenarnya kalau aku pribadi itu aku ngelolanya nggak cuma di Rasuna Garden, emang ada beberapa food court lainnya yang di bawah naungan ini gitu. Grup ini ya? Iya, jadi emang kita tuh kan bertemu sama banyak orang lah ya. Iya, di sini aja tenan-tenannya ada berapa nih? Ada 60. 60 ngurusnya pasti nggak segampang itu ya. Kan pasti ada lah tenan-tenan yang apa sih istilahnya kayak nunggak gitu kan ya istilahnya tapi nggak istilah juga sih itu bener sih. Kayak nunggak terus kita kan sebagai pengelola mungkin bukan kita di sini maksudnya kan sebagai pengelola pasti ada rasa nggak enak ya nggak sih kalau mau nagih. Iya benar. Nah itu kan pasti pernah dialami atau sering mungkin. Sering pasti. Iya kan. Itu gimana tuh selain itu apa lagi nih tantangan yang dihadapin selama mengelola di sini? Jadi sebenarnya kita itu ada 2 tipe sih Mbak. Kita tipenya bagi hasil sama tipenya sewa menyewa. Sebenarnya kalau dengan whole tenan yang sebanyak ini kita emang sewa menyewa. Ini sewa. Iya, ini sewa menyewa karena memang kalau di sini ini kan banyak dari UMKM yang menengah ke bawah, di tengah-tengah, bahkan yang udah terkenal banget gitu. Ada di sini. Sebenarnya kalau ini tergantung sama SDM dan juga pribadi masing-masing dari owner dari semua bisnis yang kita kelola ini, karena memang kita kan beda-beda, ada yang dia itu lulusan SD, SMP, SMA, kuliah, dan mereka kan mungkin kan dalam respon dalam kita misalkan menagih suatu hal kan berbeda-beda. Ada yang oke Mbak langsung cepet, ada yang oke Mbak bentar ya Mbak minggu depan saya belum bisa nih bayar sekarang dan lain sebagainya. Sebenarnya pinter-pinter kita dalam bikin SOP sih Mbak, bikin SOP-nya seperti apa. Emang treatment kita dengan orang-orang, dengan business owner yang ada di sini itu berbeda-beda gitu. Jadi emang kalau misalkan emang dia pendapatannya besar, terus dia juga yang brandnya udah kuat, itu emang treatmentnya beda gitu. Dan itu beda-beda. Karena mereka juga biasanya udah punya pengalaman juga ya. Dan itu memang tadi kan Mbak bilang bergejolak dengan perasaan lah ya. Iya betul. Emang ada lah ya rasa kita kasihan, sih emang dia emang pendapatannya minim dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya kita memang disesuaikan dan kita emang kayak bikin MOU juga sih sama mereka satu-satu ini berbeda-beda emang. Misalkan brand ini sama ini beda, yang itu sama itu beda kayak gitu sih. Terus yang kedua aku ada bagi hasil. Jadi kalau bagi hasil ini lebih memudahkan UMKM buat Jadi kalau bagi hasil ini sebenarnya lebih gampang sih Mbak untuk treatmentnya, karena kan kita satu kasir. Kita satu kasir, terus kita tuh transfer ke dia per hari gitu. Transfer ke dia per hari misalkan 20%, 80% gitu. Misalkan yang bisnis ownernya 80%, kita 20%. Jadi kita langsung langsung kita potong. Langsung kita 80% ke situ. Jadi emang kita tuh berhadapan dengan manusia ya. Jadi di sini banyak banget manusia. Jadi emang kita tuh treatmentnya pasti beda-beda gitu sih. Tapi memang yang paling penting adalah dari awal harus ketegasan dari SOP-nya dulu gitu. Jadi kita ngejalaninnya juga ya emang udah secara tertulis gitu ya. Jadi nggak bakal bingung di si pengelolanya lah istilahnya seperti itu ya. Nah, ini terakhir aja nih Mbak Takia ya
untuk teman-teman millennials dan juga Gen Z yang lagi nonton sore hari ini yang mungkin terinspirasi juga dengan obrolan kita. Apa nih tips yang bisa dikasih sama Mbak Takia untuk menonton podcast Aksi Nyata? Oke, thank you so much Mbak Laras. Jadi tips yang aku kasih buat teman-teman yang ada di sini yang pada nonton ya. Jadi kita itu pasti tua, Mbak. Ya nggak sih? Iya, kita tuh pasti tua. Kita pasti bertambah umur, tapi menjadi dewasa itu suatu pilihan gitu. Apalagi kita dihadapin sama banyak banget masalah yang ada sekarang. Tadi Mbak bilang ada resesi, terus habis itu di era yang menurut aku ambigu ini, misalnya kayak keterbatasan dan lain sebagainya, kita benar-benar harus mendewasakan diri kita untuk mencoba banyak hal, mencoba banyak peluang apa sih yang kita bisa lakukan sekarang. Terus juga nah ini nih, kita bisa belajar di mana aja, karena misalkan kita main HP, main apapun itu kita juga belajar gitu. Jadi menurut aku jangan pernah putus untuk belajar, dan itu belajar apapun itu, dan jangan pernah kayak membandingkan kalian, dan don't be insecure kan. Karena insecure ini menjadi isu sih yang menurut aku sangat bikin momok anak-anak muda, anak-anak milenial, anak-anak zilenial, karena kita tuh istimewa semuanya di bidang kita masing-masing. Jadi jangan putus asa buat kalau misalkan kalian kurang apa, kita tuh harus explore lagi gitu. Betul, pintar-pintar pilih circle pertemanan juga ya, karena itu juga berpengaruh untuk kesehariannya kamu gitu ya teman-teman ya. Dan tentunya ini juga berkaitan dengan Partai Perindo. Campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate sekali nih dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Makanya Partai Perindo ini memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui Konvensi Rakyat. Konvensi Rakyat ini adalah penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar, caranya juga gampang. Kamu tinggal masuk aja ke websitenya di www.konvensirakyat.com, dan untuk kamu yang ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, tinggal klik juga website di www.partaiperindo.com. Jangan lupa juga untuk di-download aplikasi Partai Perindo, tinggal scan aja barcode yang tersedia di layar TV-nya kamu ya. Nah, buat kamu juga yang sudah memberikan quotes terbaik terkait dengan tema kita di hari ini, tungguin pengumumannya di minggu depan. Jadi buat kamu yang belum follow Instagramnya Partai Perindo, follow sekarang juga di @partaiperindo. Sekali lagi terima kasih Mbak Takia. Iya, thank you so much Mbak Laras. Semoga obrolan Laras sama Mbak Takia ini bisa memberikan banyak insight buat kamu ya, teman-teman Aksi Nyata ya. Jadi kamunya lebih terbuka lagi gitu untuk bisa melakukan apa yang kamu mau. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan Aksi Nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.